Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik anak-anak, kali ini kita masuk tema 4, berbagai pekerjaan. Oke, kita masuk tema 4, berbagai pekerjaan. Kalian ambil bukunya, buka bukunya, halaman 1. Oke, baik, sebelumnya kita baca dulu berbagai pekerjaan tema 4. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan di sekitar kita. Dengan belajar tentang hal ini, kita dapat mengambil nilai-nilai positif untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerja sama dengan orang tua, mintalah orang tuamu untuk menceritakan pekerjaannya. Catatlah nilai-nilai positif dari pekerjaan orang tuamu agar dapat kamu contoh. Belajar dari lingkungan. Amati pekerjaan orang-orang di sekitarmu, contohlah semangat yang mereka miliki dalam menjalankan pekerjaannya. Oke. Nah, sekarang halaman 1 kalian lihat, perhatikan baik-baik bukunya, simak baik-baik penjelasan Bu Intan. Kita masuk subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Oke. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Lanjut halaman 2. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Oke. Jadi perkebunan teh itu ada di beberapa wilayah pegunungan di daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Ya, Pulau Jawa yaitu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Itu ada beberapa perkebunan teh. Nah, di Sumatera juga ada di daerah Sumatera Utara dan Jambi. Ya, jadi pohon teh itu berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Nah, setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Oke, jawablah pertanyaan berikut. Nah, dari bacaan tadi, kamu jawab
nomor 1 sampai 5 berdasarkan teks bacaan tadi. Oke, kamu jawab di mana teh dapat tumbuh dengan baik. Kalian cari berdasarkan teks ini ya, atau dibaca kembali. Nanti kalian jawab ya, nomor 1 sampai 5. Sekarang kita lanjut halaman 3. Diskusikan jawabanmu dengan temanmu. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Oke, halaman 4 kita buka. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, kita buat peta pikirannya, peta pemikiran tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Nah, mengapa? Kalian isi mengapa penting di kotak-kotak peta pemikiran ini. Ya. Nah, Bu Intan kasih contoh jawabannya 1. Nanti kalian cari yang lain ya. Karena jika berlebihan penggunaannya akan merugikan kita. Nah, nggak muat ya. Oke, Bu Intan kasih contoh jawabannya 1. Nanti kalian cari jawaban yang lain, tulis di kotak-kotaknya ya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Mengapa? Bu Intan contohnya karena jika penggunaannya berlebihan ya, jika tidak seimbang atau berlebihan akan merugikan kita. Oke. Nah, ini Bu Intan kasih contoh jawabannya 1. Nanti kalian cari yang lain jawabannya, tulis kembali di kotak-kotak. Oke. Kita lanjut bawahnya. Ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Nah, amati gambar di bawah ini. Nah, ini proses pembuatan teh. Perkebunan teh, kamu perhatikan gambarnya. Kemudian ada pemetik teh ya, yang sedang memetik daun teh. Oke, kita lanjut halaman 5. Kemudian dia mengolah daun tehnya. Setelah diolah baru ditaruh di kemasan pengemasan teh. Ya, ini prosesnya gambarnya. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Ya, jadi untuk mengolah menjadi sebuah teh kemasan itu untuk menjadi minuman banyak sekali pekerjaan yang terlibat ya. Ada beberapa pekerjaan ya, ada 4 pekerja. Nah, apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Nah, tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn seperti ini ya. Diagram Venn-mu harus memuat 2 jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Oke, kamu tulis 2 pekerjaan. Di diagram ini ada 2 lingkaran, yang tengah ini menyatu ya. Nah, sebelah kiri kamu tulis pekerjaan yang kamu ketahui ya. Tentang jenis pekerjaan apa aja yang di sekitar rumahmu. Pekerjaan itu banyak ya. Ada penjual makanan, ada penjahit, ada apa lagi kok di sekitar kita? Ada
penjual roti, ya banyak. Nah, kamu tulis jenis-jenis pekerjaan ada 2 ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk yang di tengah itu jika sama. Jika sama apa? Nah, misalnya pekerjaan, kamu tulis pekerjaannya penjual kue gitu ya misalnya. Nah, itu apa jenis pekerjaannya, termasuk apa? Terus di mana, daerah mana dia bekerja, dataran tinggi, dataran rendah, atau pedesaan atau perkotaan. Ya, dan apa yang dihasilkannya? Ya, kalau penjual roti hasil yang dihasilkannya yaitu roti. Ya. Nah, hasil yang diperoleh apa? Nah, kamu tulis di sini ya. Tulis misal pekerjaannya, di bawahnya kamu jelaskan apa aja. Yang kanan juga sama. Nah, jika ada yang sama, misalnya sama-sama di dataran tinggi, nah tulis dataran tingginya di diagram Venn-nya yang tengah, yang menyatu. Paham ya nak? Oke, dikerjakan. Kembangkan diagram Venn-mu dalam bentuk tulisan, sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, dari diagram yang kamu tulis, kamu salin dalam bentuk tulisan di bawahnya penjelasan kamu, ya. Oke, kita lanjut halaman 6. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, ini ada bacaan lagi, ya. Bu Intan akan bacakan, nanti setelah itu kalian jawab pertanyaannya berdasarkan bacaan yang ini, ya. Oke, ada pertanyaannya. Oke, Bu Intan bacakan ya, kalian dengarkan baik-baik, kalian simak baik-baik. Taman bermain yang hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap tidak bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih?" Teman ayah, aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya? Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. Upi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka mendebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit, Kak, di atas taman bermainmu itu. Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Oke, lanjut halaman 7. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi,
air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang kehidupan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Pupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Pupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Pupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, dari bacaan itu cukup panjang bacaannya. Kalian jawab pertanyaan lagi berdasarkan cerita di atas, ya. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Nah, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Yaitu Kupi, si kepiting kecil, ya. Oke, Kupi si kepiting kecil. Nah, kalian jawab nomor 1 jawabannya Kupi si kepiting kecil. Nah, sekarang kalian jawab lagi nomor 2 di halaman 8 sampai nomor 5, ya. Oke, kalian jawab ya nak berdasarkan cerita itu. Kalian cari di cerita itu jawabannya. Oke, kita lanjut halaman 9. Apakah komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar temanmu? Nah, ini kamu membandingkan dengan temanmu ya, tapi karena di rumah tidak bertemu teman ya. Oke, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Oke, halaman 9. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut, lalu jawablah pertanyaan. Nah, ini faktanya manfaat bakau ya. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. 2. Menahan rembesan air laut ke darat. 3. Sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Oke, nah ini manfaatnya ya. Manfaat dari bakau. Kita lanjut lagi halaman 10. Masih ada manfaatnya, menciptakan yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. 5. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. 6. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Ya. Nah, jawab pertanyaan ini. Ya, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Dari cerita dan dari manfaatnya kalian bisa ketahui. Kalian jawab ya. Nah, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Kalian cari juga jawabannya di bacaan cerita tadi. Ya, halaman 10 kamu cari jawabannya juga ya nak. Oke, kita lanjut halaman 11. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Sumber daya alamnya apa? Di lingkungan kita.
Nah, sumber daya alam itu banyak ya, ada yang dari pertanian, peternakan, perkebunan ya. Nah, kalau yang ada di lingkungan kita apa? Misalnya ambil contoh sumber daya alam dari peternakan, yaitu misalnya ayam, sumber daya alamnya ya. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya yaitu memberi makan dengan baik, merawatnya ya. Sumber daya alam ayam itu apa? Yaitu termasuk sumber daya alam karena bisa dimanfaatkan ya, bisa diambil bulunya ayam, bisa dijadikan dengan bisa dijadikan kemoceng, bisa dimanfaatkan menjadi aksesoris ya. Nah, itu termasuk sumber daya alam ya. Jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nah, ayam termasuk sumber daya alam yang berasal dari peternakan. Itu contohnya. Nah, kamu cari 2 sumber daya alam. Kemudian untuk melestarikannya bagaimana? Oke. Bu Intan minta latihan-latihan pertanyaannya dikerjakan ya. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Buat poster lagi nih ya, kalian boleh langsung dikerjakan membuat posternya tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Ya, boleh dibikin di buku gambar atau buku tulismu. Di tema sebelumnya kita pernah juga belajar membuat poster, jadi kalian sudah tahu ya, di tema 2 kalau nggak salah ya, tentang poster hemat energi ya, kita sudah pernah buat ya. Oke, bagaimana tanggung jawabmu? Ayo renungkan terhadap tugas-tugas sekolah selama 1 hari ini. Nah, bagaimana tanggung jawabmu terhadap tugas-tugas? Apakah dikerjakan? Apa dipelajari? Nah, sudah bertanggung jawab belum kamu? Nah, kemudian, sudahkah kamu mempraktikkan ajakan untuk menyayangi, menjaga, dan merawat tumbuhan di sekitarmu? Apakah kamu sudah praktekkan? Kamu menjaga lingkunganmu dengan menyayangi, menjaga, dan merawat tumbuhan. Salah satu contohnya kita bulan lalu menanam tanaman. Nah, kamu sudah merawat belum? Nah, sudah mempraktekkan belum merawat, menyayanginya? Sudah dijaga belum tumbuhannya? Ya. Nah, sudahkah kamu mengajak orang-orang di sekitarmu untuk ikut menjaga dan merawat tumbuhan? Minimal orang-orang di sekitarmu, yaitu di keluargamu saja. Kamu sudah mengajak anggota keluarga untuk menjaga dan merawat tumbuhan? Siapa yang tumbuhannya kemarin itu dirawat sampai saat ini? Nah, siapa yang tidak dirawat? Nah, ya pasti ketahuan ya, Nak. Nah, kalau kamu sudah merawatnya, kamu ajak orang-orang di sekitarmu, terutama yang ada di rumah keluargamu. Kamu ajak untuk juga merawat, menyiramnya, memberi pupuk contohnya. Ya. Oke, halaman 12, ceritakan tentang pentingnya tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Diskusikan dengan orang tuamu tentang jenis pekerjaan yang membantu tanaman tumbuh dengan baik. Pekerjaan apa tuh? Misalnya, yang membantu tanaman tumbuh dengan baik, tukang kebun ya. Oke, baik anak-anak. Pembelajaran kita hari ini pembelajaran 1. Demikian Bu Intan sampaikan materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kamu dan juga orang di sekitar kamu. Oke, anak-anak dikerjakan pertanyaan-pertanyaannya, dijawab di buku kamu. Kemudian kirim ke Bu Intan ya. Oke, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.